Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul. Sudah sepantasnya kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan begitu banyak nikmat, terutama sekarang nikmat tenang, Bu. Suasana lagi, dan alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan lancar perjalanan semuanya, Bu, dari Kerawang juga. Amin. Alhamdulillah. Salawat beserta salam tak lupa juga kita panjatkan kepada panutan kita semua, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Pada ibu baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya kumpulnya bahagia ya. Memang kalau di UBP ataupun di kampus-kampus lain, Pak, Bu gitu ya, kita ada dharma yang salah satunya adalah pengabdian gitu. Nah, tapi sebelumnya Bapak dan Ibu, dan saya yakin ibu-ibu kalau di sini tuh udah pasti tahu deh yang namanya media sosial gitu ya, selalu aktif ya. Kita tahu nggak nih, coba saya pengen sedikit dulu deh ngasih sedikit aja nih ya. Saya punya apa nih, coba Pak Isu bisa tampilnya? Nah, tadi kan katanya kita berbicaranya digital ya. Ada yang namanya digital marketing, ada yang namanya e-commerce. Katanya apa, Bu? Shopee, apa lagi? Lazada, Tokopedia. Lalu bedanya apa nanti dengan digital marketing gitu ya? Nah, kalau kita berbicara digital marketing, berarti saya akan menggunakan teknologi untuk menyampaikan proses jualnya nih nanti ya. Apa saja promosinya, ketika dia menyampaikan transfer produk kita, baik barang maupun jasa. Tapi pertanyaannya tadi, digital yang seperti apa? Teknologi yang bagaimana? Gitu kan ya? Ada media sosial, ada SEO ya, SEO. Kalau saya terjemahkan dari atau saya ambil adalah Search Engine Optimization. Itu apa artinya? Artinya adalah optimalisasi penggunaan pada web. Nah, lebih mudahnya gitu ya, ke bahasa Indonesia gitu ya. Ada email marketing dan iklan berdaya. Artinya semua kaitan pemasaran secara basis teknologi. Oh, berarti kalau nggak pakai teknologi bukan digital marketing. Personal selling, ibu-ibu, word of mouth-nya. Nah ini Bu, hati-hati ya. Ini masuk pada gini Bu ya. Word of mouth katanya. Pemasaran bagi pakai word of mouth dari mulut. Berarti kata dari mulut. Biasanya ketika kita berbicara uang, otomatis yang akan menyampaikan itu seseorang ya. Kita kalau kenal biasanya siapa, Bu? Suka datangnya tuh ke rumah nawarin panci, jadi nanti kita bikin. Tapi sudah nggak keren lagi tuh Bu bahasa sales. Kerennya adalah nanti bahasanya adalah personal selling. Tetapi kalau kita berbicara digital marketing, masuk nggak Bu personal sellingnya? Boleh, karena itu adalah jenis pemasarannya. Boleh berarti menggunakan medianya, boleh. Bedanya tadi menggunakan teknologi. Oke. Saya ke digital marketingnya dulu. Saya tidak akan membahas tentang liputan apanya dulu ya, Bu ya. Kenapa harus pakai digital marketing? Kenapa harus pakai teknologi jangkauannya luas? Ibu ada di sini ya di Purwakarta, sayanya ada di Karawang. Pengen ngecek si ibu ini kemarin pas jualan sudah saya ajarkan Instagram bisnis, beneran nggak ya? Saya cek, saya searching. Iya benar. Jangkauannya luas, tidak terbatas oleh lokasi geografis. Next kemudian, efisiensi biaya Bu. Bu, nggak efisien, tetap aja harus beli HP, beli kuota. Bener. Nah, tapi beli HP-nya ya sekali aja. Kalau saya tiap hari beli HP, belum ganti buat upload ya. Aplikasi dari digital tadi, ya. Untuk apa nanti downloadnya? Tadi ada media sosialnya, buat bikin emailnya dan lain sebagainya. Cukup itu. Kemudian, ini dia. Interaksi langsung dengan audiens. Bu, gimana orang kita sama-sama di handphone gitu ya?
Gimana coba Bu? Kira-kiranya. Saya di handphone nih. Oke, video call salah satunya Bu, video call. Ada lagi lainnya Bu? Live. Oke, tuh ya live streaming ya. Tapi hati-hati yang berhijab ketika live lupa hijabnya. Ya, Ini kalau di sini nanti Bu interaksi langsungnya pada saat nanti ya calon customer Ibu meminta jawaban, meminta penjelasan, fast respon, cepat dijawab. Artinya berarti Ibu tuh harus ngapain? Menyiapkan momen waktu pada saat nanti ada calon konsumen Ibu mau bertanya-tanya, Ibu sudah punya jawaban-jawaban yang pasti dan jelas. Gitu ya Bu? Oke. Kemudian hasil dan kinerja yang terukur. Saya tidak berbicara kinerja pemasaran dulu ya. Oke. Saya berbicara hasil dan kinerja yang terukur dari mana nih? Dari bagaimana ketika Ibu ya memberikan upload atau mempromosikan sebuah produk, itu bakal kelihatan hasil kinerjanya. Gimana hasil kinerja yang kelihatannya? Ada apa biasanya? Banyak follower, satu lagi. Banyak yang like, banyak yang lihat gitu ya. Ini Bu. Begitu Ibu kirim ya sore hari, pagi-pagi budak yang ngintipin produk itu, kinerjanya dapat diukur, dapat dilihat. Ada yang namanya penambahan baik followers ataupun jumlah orang yang melihat dan like atau menyukai kita. Nah ini dia segmentasi yang lebih tepat. Segmentasi adalah pengelompokan orang ataupun calon konsumen bisa berdasarkan wilayah, usia, jenis kelamin, pendapatan gitu ya. Jadi di dalam segmentasi kita tuh jadi lebih tahu gitu ya. Segmen saya ternyata belum cakep. Ya, segmen saya ternyata pejabat-pejabat ini ketemu. Kalau targetnya, berarti targetin kitanya, itu bisa nggak sih kita ukur juga? Bisa. Manakala Ibu sudah nanti melihat kinerja yang like-nya itu ternyata banyaknya, ya dari siapa dan apa? Karena kita bisa melihat karena like itu, ini, profil si ini, itu akan bisa menjadi target kita. Sehingga nanti kita bisa menutup untuk siapa promosi kita. Nanti kita coba ya. Tapi saya ini sebenarnya udah punya, tadi aja udah punya gitu ya. Cuma tinggal di ini aja ya dibuka kembali gitu ya. Oke, tapi ini Bu sebenarnya yang paling disenengin, kemudahan akses. Kita mau beli dimanapun, kapanpun, melihatnya dengan siapapun, ini lebih mudah. Media digital, apa namanya media sosial tadi di depan apa aja Bu? Ada WhatsApp, ada ya, ada apa lagi tadi? Ada Instagram. Oke, kalau media sosial, kalau media digitalnya tadi, yang besarnya tadi email, SEO, media sosial gitu ya. Itu adalah digitalnya. Basicnya adalah suatu menunjukkan teknologinya dosen umum itu ya. Tapi apa media sosial manggil. Nah, ada yang namanya WhatsApp, Instagram, Facebook ini berbagai bisnis ya. Karena pada dasarnya adalah konten untuk media sosial ini dulu. Munculnya WhatsApp bisnis, Instagram bisnis, Facebook Pro ya yang bisnis ya. Kemudian TikTok juga sekarang sudah mulai gitu kan ya. Itu setelah media digital secara marketing menjadi viral. Karena untuk membedakan mana yang akun secara personal, mana yang akun bisnis. Sehingga saran saya, ibu-ibu yang sudah punya akun personal, entah dicampurkan dengan bisnisnya. Artinya Bu, kalau kita berbicara dengan menggunakan media sosial untuk bisnis, nanti ada ujungnya kata-kata bisnis. Sudah pernah melihat barangkali yang sudah buka Instagram, profil Instagram bisnis? Nah, salah satunya begini Bu, sebenarnya cara untuk bikinnya gampang ya. Sebenarnya gampang aja. Dan saya yakin si ibu tinggal nggak ganti profil atau mau bikin akun baru, iya. Nanti
nanti yang dicari ataupun yang diklik itu adalah terkait tentang beralih ke akun profesional. Itu doang. Iya, kita mau cek sakit dulu lah, atau bosnya dari itu cuma ngaturkan nama doang. Iya. Karena memang secara otomatis di dalam pilihan aplikasi Instagram maupun Facebook, ketika ibu mau beralih ya membuat Instagram bisnis atau Facebooknya pro bisnis, hanya ibu klik aja beralih ke akun profesional. Karena nanti kalau ibu sudah punya logo, sudah punya brand, sudah punya unique selling, ini unique selling kan harus punya siapa? Ya punya saya diakui dong. Nah, gitu ya. Balik lagi, kalau seperti itu berarti kita harus ngapain langkah awalnya Bu? Sama-sama kita persepsinya samakan dulu. Mau menggunakan digital marketingnya yang apa dulu? Mau menggunakan media sosial, email, atau web. Web ada, tapi tadi mesti ribet cina web betul. Karena dalam SEO dan SEM, ibu-ibu ada yang namanya nanti iklannya yang berbayar. Sebab dalam proses search engine optimization, optimalisasi website berbayar terhadap iklan, ibu-ibu itu nanti akan dikenai juga pajak beriklan. Duitnya ya sama Bu, iya. Makanya saran saya adalah menggunakan media sosial. Bu, pertanyaannya ya, nanti pakai bayar pajak nanti sih? Kita malah ini Ibu, yang usaha ibunya sudah berkembang menjadi lebih besar. Dan ada pasti namanya pajak penghasilan. Gitu ya? Oke, sampai sini dulu. Nanti kita praktek langsung untuk mencatat di dalam sistem CAP. Silahkan boleh langsung di website nanti atau download di Play Store. Tinggal pilih menu semuanya. Saya ajarkan ini bagaimana caranya untuk membuat akunnya. Boleh akun di Play Store, silahkan download atau nanti di website. Namanya CAP. Kita klik tambah di sini ya. Nah, nanti kita bareng-bareng klik tambah di sini. Langsung register dulu. Register. Daftar. Klik daftar. Nanti register ya atau daftar. Sampai nanti ketemu tadi yang udah mana ya? Nah, kalau yang udah harus sampai kayak gini ya. Yang udah harus bisa kayak gini. Langsung daftar sekarang? Ya, daftar sekarang. Nanti kalau udah masuk semua, nanti saya tunggu yang ada yang sebelum masuk, nanti kita akan tambah di situ. Coba yang udah boleh klik tambah. Nah, disebut pas selesai klik tambah. Di sini ada proses pendaftaran ya, coba dulu semuanya. Daftar sekarang? Daftar sekarang, nanti langsung masuk. Nah, pada saat klik tambah di sini, terkadang yang gratis itu kalau mau kayak gini ada yang bagus tapi berbayar, kalau kita ini gratis. Kalau yang saya pegang sebenarnya pakai yang berbayar, pakai 3 juta setahun. Kita tunjukkan juga aplikasi yang memang membantu untuk pencatatan. Kayak gini. Nah, nanti akan kayak gini. Nah, ini yang sudah seperti nanti. Itu akan ketahuan kayak gini, saya jelas ya. Ketika rutin mencatat uang masuk berapa, keluar berapa. Sebenarnya mahasiswa, kenapa kan nanti bulan ya? Ini untuk mempermudah kalau misalkan saya ingin canggih ya kayak gini. Nanti screenshot ya kalau udah sampai daftar kayak gini. Yang belum nanti mungkin PR di rumah ketemu lagi dengan Bu Epi atau PDD di follow up gitu sampai beres soalnya. Nah, kita kan tester transaksi ya. Nah,
Ini yang udah Ibu Kripik Alaira sama Ibu Ubar. Barokah Mandiri. Ya. Bagus. Nanti itu telah digunakan langsung di usaha masing-masing. Saya ajarkan transaksi. Data itu adalah beberapa hal yang udah masuk di data. Nah kan temanya digitalisasi ya. Jadi sama kan dengan digitalisasi, mau nggak mau kita harus berkecimpung di dalam digital. Kita jangan pernah bosan untuk digital sekarang itu. Jangan takut pada semuanya. Meskipun mungkin nanti boleh saya bantu sama anaknya. Pengeluaran. Ketika Ibu mau input penjualan atau pengeluaran, diklik di penjualan. Kalau pengeluaran diklik pengeluaran. Contoh. Misalkan kita mau ngambil yang namanya penjualan, diklik di penjualan. Nah, apa nih yang Ibu jual? Apakah Ibu ngejualnya dari utang atau dari barang? Jual barang aja di sini klik. Nah, tinggal di sini Bang. Nah, boleh tunai, boleh kredit. Salah boleh Bu, salah boleh. Masuk kembali deh ya. Kalian jadi nih outputnya teman-teman harus punya akun sudah berhasil. Harusnya sih sampai ke laporan tapi nggak punya akun dulu. Punya akun dulu aja Bu. Ya. Itu harus ini nggak Kang di share bahwa mereka sudah berhasil atau tidak. Harusnya di share, nanti kan ada bapak yang di screenshot ya. Yang sudah jadi Ibu berarti Ibu screenshot kemudian share di grup. Oh ya sudah kalau atau yang sudah bilang saya sudah begitu ya biar ketahuan nanti. Kalau yang belum Pak Isan boleh konsultasi lagi lah. Kan ada nomor Pak Isan ya di grup. Tahan dulu, kita stop sekarang ya. Ibu. Kita makan dulu. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita stop dulu. Alhamdulillah ya. Tentang si Apik tadi sudah ada gambaran dan bahkan ada beberapa yang sudah akhirnya berhasil bikin akun dan masuk dan oprek-oprek sedikit. Nah Ibu, alhamdulillah ada satu fasilitas lagi yang bisa Ibu Bapak gunakan yaitu untuk pembuatan kris. Untuk kelengkapan datanya nanti Ibu-Ibu ini ada formulirnya. Ibu-ibu kan kalau lihat ini pusing ya. Ibu-ibu nggak usah isi semua. Nanti masing-masing dapat. Ibu-ibu cukup tulis namanya di sini. Kemudian tanda tangan aja di sini di belakangnya. Saya bagikan satu-satu formulirnya. Ibu-ibu nanti isi namanya saja di sini. Terus di bawahnya ini tanda tangan ibu-ibu masing-masing ya, gitu ya. Terus yang lainnya biar saya bisa isi datanya nanti diisiin sama ibu-ibu. Saya minta KTP. Nah ibu karena mungkin kalau fotokopinya nggak bawa bisa difotokan. Itu bisa diwakili atau di grup ke saya. Ibu-ibu merasa perlu nggak bikin QRI saat ini? Perlu. Nah. Itu bisa diambil kali-kali. Kalaupun saya dulu punya yang BRI sudah lama tidak dipakai, begitu ada uang masuk, terus pas saya mau ambil di ATM tiba-tiba diblokir. Nah itu bisa diurus Bu, kita tinggal datang ke banknya aja. Gitu ya Bu. Atau ada yang ingin ditanyakan lagi tentang si Apik, masih si Apik ini kan belum bisa move on dari si Apik. Ini belum bisa move on dari si Apik atau dari bicaranya nih Teh? Biar mempercepat ya Bu ya, saya bagikan aja ininya. Belum bisa move dari si Apik. Ada. Itu nomor saya. Ada yang mau
BJB, saya sarankan ibu buka rekening yang baru. Tapi kalau misalnya ibu itu ada yang punya rekening BRI, itu bisa juga Bu dibimbingkan rekening QRIS-nya. Tapi nanti saya butuh data untuk buku tabungannya, nomor rekeningnya, buku tabungan kan kelihatan ya, sama nomor rekening sama KTP, sama nanti nama ininya Bu, nama usahanya mau apa, atau mau tetap nama ibu kan biasanya kalau QRIS itu ada nama ininya kan, ada nama brandnya, ya. Berarti boleh. Berarti Bu yang sudah punya BRI, berarti yang buka baru berapa orang? BRI. Mandiri, saya belum bisa ngelihat Mandiri. BRI dan BJB. Sama BJB kan udah punya Kalau BJB baiknya buka baru, tapi kalau BRI bisa yang lama.